12 peserta tereliminasi kini memiliki kesempatan kedua untuk tampil kembali di panggung spektakuler. Tetap dukung peserta favorit kamu dengan cara berikut ini. Dimeriahkan oleh Unity, Fadli dan Ade Govinda. Saksikan Indonesia Mencari Bakat 2021 babak eliminasi Sabtu dan Minggu 20 dan 21 November jam 6 sore live di Trans TV. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda yang baru bergabung, kita ingatkan lagi. Hari ini Masya Allah kita lagi membahas tentang tema 8 perhiasan yang menyelamatkan hidup. Ini Masya Allah, tadi di segmen 1 ya bersama guru-guru kita sudah dibahas ada 3 nih. Mungkin sedikit saya ulangi, yang pertama adalah memelihara diri dari yang namanya meminta-minta. Itu merupakan perhiasan bagi kefakiran atau biar nggak fakir gitu ya, ini Masya Allah. Yang kedua adalah bersyukur, adalah perhiasan bagi yang namanya kenikmatan. Dan yang ketiga adalah sabar, adalah perhiasan bagi musibah agar terhindar dari namanya musibah juga. Masya Allah luar biasa. Nah sekarang kita mau lanjut lagi nih, sebelumnya kita nonton dulu, ada lagi sebuah tayangan ya tentang dikira songong Pangeran Maroko ini tidak gila hormat. Masya Allah. Pangeran gak gila hormat ini di tayangannya nih. Seorang pemimpin pasti selalu ingin dihormati bawahannya. Dalam beberapa kesempatan, seorang bawahan akan berusaha menunjukkan rasa hormat kepada pemimpin yang ada di hadapannya. Namun sikap berbeda justru ditunjukkan salah satu putra Raja Maroko. Pangeran itu menarik tangannya ketika orang lain ingin mencium tangannya. Pangeran Moulay Hassan menunjukkan sikapnya yang rendah hati. Dia menolak siapapun yang ingin mencium tangannya meski dia anak seorang raja. Mungkin saja, dia merasa usianya lebih muda dibandingkan orang-orang yang mencium tangannya. Orang-orang menganggap bahwa Pangeran Hassan tidak gila hormat. Ternyata Pangeran Hassan mewarisi karakter ayahnya yang juga menolak jika tangannya dicium oleh para pejabat. Ya ini Masya Allah luar biasa ya, walaupun punya jabatan, punya yang namanya kekuasaan, bukan berarti jadi semena-mena dan tidak menghargai orang-orang yang lebih tua darinya. Ini tadi contohnya luar biasa nih Masya Allah nih. Mudah-mudahan penerus tahta kerajaan yang memiliki sifat tawadu ini selalu Allah berikan kesehatan dan kemurahan juga rezekinya buat beliau nih. Nah sekarang kita lanjut lagi, tadi masih kita membahas bicara masalah tentang perhiasan yang berikutnya ya, atau yang keempat merupakan perhiasan yang bisa kita amalkan untuk keselamatan yang namanya keturunan kita, anak kita, cucu kita, cicit kita dan lain-lain. Nah salah satunya kita bahas ini adalah masalah sifat tawadu ya yang menjadi perhiasan yang sangat luar biasa bagi keturunan kita. Dan bagaimana nih amalan-amalan yang harus kita lakukan sebagai orang tua untuk generasi kita ke depan supaya yang namanya keturunan kita ini mempunyai sifat tawadu tersebut. Ustadz Maulana mohon izin penjelasannya. Iya makasih banyak. Izin Ustaz Air, Ustaz Sam. Jamaah! Yeah. Oh jamaah! Yeah. Alhamdulillah. Sifat tawadu adalah perhiasan berikutnya. Perhiasan tawadu ini untuk menyelamatkan keturunan. Karena ketahuilah hancurnya sesuatu karena adanya sifat sombong. Hati-hati, ketika ada sifat sombong pada diri seseorang, maka hilanglah kewibawanya, hilanglah kemuliaannya, orang tidak respect. Maka hindarilah sifat takabur, kesombongan. Karena tawadu itu lawannya sombong. Hati-hati, apa yang mau disombongkan? Engkau lahir dengan tidak membawa apa-apa. Apa yang kau sombongkan? Menyombongkan harta orang tuamu? Itu bukan milikmu tapi milik orang tuamu. Jadi jangan pernah, jadi mengajarkan anak supaya tidak merasa dia yang punya dan sebagainya. Tapi didik anak, mendidik. 1, 2, 3, mendidik. Mendidik itu beda dengan mengajar. Karena pembelajaran bisa dapat di handphone dan sebagainya. Tapi mendidik itu luar biasa. Maka orang-orang yang bersifat tawadu akan mendapatkan kemuliaan derajat yang tinggi. Derajat yang tinggi. Buat apa harta, ilmu dan sebagainya kalau ada yang namanya takabur, kesombongan itu. Mohon maaf, maka lawan dari takabur adalah tawadu
Yang namanya tawadu itu merendahkan dirinya, tidak sombong, menganggap bahwa semuanya dari Allah dan sebagainya. Lalu ingat satu hal buat kita. Kalau Mas Fadli bertanya, gimana supaya anak itu merasa ibaratnya tawadu? Maka perkenalkan dengan lingkungan yang ada. Ya, ajarkan perihal kehidupan, perkenalkan akan kehidupan ini. Kalau perlu ceritakan hal-hal yang dalam artian bahwa dunia ini bukan hanya satu sisi, tapi ada dua sisi. Bahkan orang-orang yang tawadu itu, kenapa? Kalau mau keturunan kita disenangi orang, maka ajarkan sifat tawadu. Karena orang yang bertawadu itu, sifat tawadu itu disenangi orang banyak. Kita tahu Ustaz Air itu dia kagumi, dikenal keliling Indonesia sampai ke luar negeri. Tapi beliau tawadu, mau datang ke Islam itu indah. La ilaha illallah, Masya Allah. Menurunkan sayapnya untuk datang ke sini. Ya Allah, itu luar biasa loh. Makanya makasih banyak Ustaz Air yang mau bergabung dengan kami. Masya Allah. Dan begitu pula Ustaz Sam, Masya Allah tabarakallah. Ustaz Sam siapa yang tidak kenal? Iya. Semua orang kenal. Hah? Iya, luar biasa loh. Masya Allah tabarakallah. Suaranya bagus. Itu luar biasa. Jadi ini jangan pernah sombong. Jangan pernah sombong. Karena orang-orang yang sombong itu tidak ada yang menyenangi. Tidak ada yang menyenangi. Tidak ada yang suka. Maka didiklah anak kita untuk mengenal orang-orang di sekitarnya. Ajarkan anak-anak kita untuk bisa berjalan kaki supaya tidak sombong dengan kendaraan. Betul. Ajarkan anak-anak kita untuk berpuasa supaya merasakan bahwa ada yang namanya sifat lapar. Betul. Ada yang lapar, oh gitu ya. Datangkan anak kita ke rumah sakit supaya dia biasa tahu ada yang namanya sakit dan sebagainya. Supaya orang bisa tahu. Dan terima kasih banyak kepada semua yang mengajarkan kebaikan bahwa dunia ini ada dua sisi. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Maulana yang sudah melibatkan semua narasumber kita di tausiahnya. Kan ngapain ngambil contoh Iya, jauh-jauh, benar. ambil aja contoh dari sini. Iya, makanya selalu saya ngambil contohnya Ustadz Maulana karena paling deket. Masya Iya, Allah. benar-benar. Ya kan, bener kan saya kan? Nah, tapi saya takut kalau ada ujung-ujungnya. Enggak ada. Ini kita lanjut lagi. Ini Masya Allah buat jamaah Islami Tunda yang ada di rumah. Kita masuk ke perhiasan yang kelima ini ya. Bicara masalah tentang manusia pasti yang namanya pengen banget mengejar ilmu setinggi-tingginya nih. Bahkan sekolah kalau ada es kemong sampai es kemong gitu loh ya. Es kemong. Iya, kalau misalnya ada yang lebih tinggi lagi dari S3, S4 dan seterusnya gitu. Pokoknya pengennya sekolah terus. Nah tapi bicara masalah tentang pendidikan atau ilmu ya. Harus dibarengi juga dengan perhiasan yang satu ini. Namanya perhiasan akhlak. Benar ya Ustadz Syam ya? Betul. Nah banyak orang yang mohon maaf sebelumnya berilmu tapi tidak berakhlak. Nauzubillah min zalik. Mungkin dia pinter tapi kata-katanya itu menyakitkan orang lain. Subhanallah. Nauzubillah min zalik. Minggir. Ya. Minggir. Minggir. Orang pintar mau lewat. Wih, Masya Allah. Nah sekarang mungkin apa yang dapat menjadi penyelamat kita dalam mencari ilmu ini Ustadz Syam. Supaya kita tuh terhindar dari namanya orang yang tidak berakhlak. Mohon izin penjelasannya. Pak baik guruku Ustadz Maulana, Ustadz Hadir Ridwan, Ustadz Fadli, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka selanjutnya yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warda, bahwasanya ada ilmu dan ada perhiasannya ilmu. Ilmu dihiasi dengan al-hilm. Apa itu? Rasa sabar, termasuk diantaranya rasa sabar, kemudian rasa menahan diri, rasa tidak merasa lebih pintar daripada orang lain, kemudian tidak cepat marah. Maka subhanallah itu adalah perhiasan daripada ilmu. Kenapa? Ternyata dalam Al-Quran yang disebutkan orang yang suka bertengkar, orang yang suka ternyata menjatuhkan orang lain, bukan orang-orang yang tidak punya ilmu. Ya. Maka dalam surah Ali Imran disebutkan ba'dana qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innad dina 'indallahil Islam wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum. Ternyata yang disebutkan ikhtilaf, orang-orang yang suka perbedaan, berdebat dengan orang lain, menjatuhkan orang lain, maka mereka adalah mim ba'di ma ja'ahumul ilm. Setelah datang ilmu kepada mereka, subhanallah. Jadi bukan orang yang tidak punya ilmu, tapi dia yang punya ilmu, datang kepadanya ilmu, tapi sayangnya ilmu itu dibarengi dengan al-baghyu.
Apa itu al-baghyu? Perasaan merasa lebih benar daripada orang lain. Perasaan merasa lebih hebat daripada orang lain. Perasaan merasa lebih jago daripada orang lain. Dan ini tidak luput daripada kita teman-teman sekalian. Jadi teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang sedang menuntut ilmu, sedangkan orang tuanya hanya seorang petani, jangan merasa diri kita jauh lebih hebat daripada orang tua kita. Mungkin orang tua kita dahulu tidak belajar karena memang tidak sempat karena mencari nafkah. Mungkin teman-teman udah mulai kajian, pulang langsung menyalahkan orang tua. Naudzubillahi min dzalik. Atau teman-teman mulai ikut kajian pulang langsung menerakakan orang tua, lebih bahaya lagi. Oh, bapak nih baca Yasin neraka, subhanallah. Maka dari itu jangan merasa al-baghyu. Apa itu al-baghyu? Merasa lebih hebat daripada orang lain, merasa lebih pintar daripada orang lain. Maka hiasilah ilmu itu dengan akhlak, hiasilah ilmu itu dengan al-hilm, hiasilah ilmu itu dengan adab kita. Karena ilmu itu sebenarnya adalah sesuatu yang sangat baik untuk diri manusia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang beriman lagi berilmu. Maka subhanallah, suatu ketika baginda Nabi SAW memanggil Sayyidina Abu Hurairah. Wahai Abu Hurairah, maukah engkau aku ajarkan, aku berikan nasihat yang engkau amalkan atau engkau ajarkan kepada orang yang mengamalkan. Maka dari sini kita bisa tarik kesimpulan, ilmu itu apa sih? Ilmu itu adalah dua indikatornya. Satu, engkau amalkan. Jadi kalau kita punya pengetahuan, mestinya kita amalkan. Yang kedua, atau engkau ajarkan. Maka kita punya pengetahuan, silakan teman-teman di-share. Ya misal dapat pengajian apa, dapat ilmu apa, di-share kepada orang lain. Karena indikator sebuah ilmu adalah setelah kita mengamalkan atau kita ajarkan. Ada orang setiap hari nonton Islam itu indah, mendengarkan saja, subhanallah. Tapi tidak ada yang diamalkan. Ada orang yang misalnya setiap hari dengar kajian, mendengarkan saja, namun tidak ada yang diamalkan, maka belum bisa disebut ilmu. Ada orang yang mendengarkan kajian, mendengarkan ilmu, belum mengajarkan, maka belum bisa disebut dengan ilmu. Ilmu itu apabila sudah diajarkan ataupun sudah diamalkan, maka baru disebut ilmu. Kalau sudah mendapatkan ini, sudah mengajarkan, sudah mengamalkan, maka hiasilah dengan adab, maka hiasilah dengan akhlak, maka hiasilah dengan perasaan tidak merasa lebih hebat daripada orang lain. Ambil ilmunya padi kalau kata orang tua kita. Semakin berisi, semakin dia nunduk. Semakin berisi, semakin dia nunduk. Maka insya Allah ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Masya Allah. Jadi orang yang berilmu itu sebenarnya justru dia bisa mengkontrol semuanya gitu. Betul. Ya. Itu lebih baik justru, Masya Allah. Subhanallah. Nah kita mungkin sedikit ringkas nih jamaah Islam itu indah tadi apa yang dibahas di segmen ini ya. Ada dua tadi tambahannya, yang kedua itu yang keempat. Tawadu, bicara masalah tentang tawadu adalah perhiasan bagi suatu keturunan. Ini Masya Allah dan luar biasa. Dan juga tadi yang menyertai, yang kelima ini menyertai dari perhiasan ilmu adalah hilmi. Tidak cepat marah dan juga punya akhlak. Ini Masya Allah luar biasa. Karena banyak zaman sekarang ini orang pinter tapi tak berakhlak. Nauzubillah min zalik. Nah kalau gitu langsung aja yuk sekarang sebelum kita lanjutkan lagi ya kepada perhiasan yang berikutnya. Kita masuk dulu nih ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari Instagram dari @hamba_Allah ini ya. Ustadz sembunyikan nama saya. Udah alhamdulillah. Gimana cara ngingetin istri saya yang kurang bersyukur? Jadi kehidupannya cuma mengeluh aja. Padahal hidup istri saya itu terbilang sudah enak dari segi materi. Terima kasih banyak. Ini Ustadz Maulana nih untuk menghadapi istri. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa memberikan contoh yang lain. Kembali ke istri saya almarhumah luar Masya biasa. Allah. Jadi mohon maaf, tempatkanlah istri kita pada lingkungan yang baik. Kalau ada istri yang kurang bersyukur, tempatkanlah pada lingkungan yang baik. Sekali lagi, tempatkan pada lingkungan yang baik. Bisa jadi pergaulannya pergaulan yang salah. Pergaulan yang hedon. Wih hedon luar biasa. Pergaulan yang merasa gimana ya? Jet set gitu. Ya itulah maksudnya. Iya. Parlente lah, Parlente. apalah. Ini. Lingkungan yang harus diganti. Kemudian mohon maaf, ajarkan bagaimana untuk melihat kekurangan. Ajarkan untuk melihat kekurangan. Dan ingat, carilah orang yang bisa mengingatkan dan menyadarkan. Maka carikan guru yang baik buat istri kita. Masya Allah. Untuk mengingatkan, untuk menyadarkan. Makanya pulang kampung itu bagus. Iya. Datang ke orang tua itu bagus. Supaya ingat. Supaya dia sadar Benar. dari mana dia berasal. Masya Allah. Pas gitu kampungnya ternyata orang tuanya kaya.
Kitanya yang kurang. Wah ini baru Lebih salah hedon kita lagi. menikahi orang kaya. Hedon ini katanya. Pantesan dia banyak nuntut. Iya. Ini masa kalau menikah itu cari yang sekufu. Jadi gak terlalu banyak tuntutan. kata Ustaz Kalau Maulana. mau istrinya banyak bersyukur, carilah. Kalau kita cuma punya motor, carilah yang punya naik sepeda. hanya sepeda. Masya Allah. Ketika naik motor dia gembira. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya ya. Dari Instagram Mbak Allah. Assalamualaikum Ustadz. Saya pernah dengar nih ungkapan kalau wanita itu perhiasan dunia. Wah Masya Allah. Wanita seperti apa sih yang menjadi perhiasan di dunia itu memangnya? Terima kasih. Dijawab guru kita Ustadz Ahmad Ridwan. Sambil tahu siapa panjang nih harusnya. Silakan. Izin Bang Fadli, Ustaz Maulana, Ustaz Syam, Masya Allah. Ya ada sebuah riwayat dari Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda bahwa dunia ini perhiasan. Ad-dunya mata'. Wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Sebaik-baiknya perhiasan adalah wanita salihah. Nah, cuma kalau kita buka ini bagaimana cirinya sampai ada judul buku 100 ciri wanita salihah. Banyak banget. Waktu kita nggak cukup gitu. Mungkin ada 2 lah ayat di dalam Al-Qur'an yang menjadi rujukan buat kita pada kesempatan hari ini. Yang pertama Quran surat 66 ayat 5. Yaitu surat At-Tahrim ayat 5. Allah katakan tuh, ciri wanita yang baik itu muslimatin, mu'minatin, qanitatin, taibatin, abidatin, yasaihat. Jadi itu ciri yang pertama. Kemudian yang kedua adalah di dalam Quran surat 4 ayat 35. Ya, fassalihat. Udah jelas-jelas ayat yang gitu. Kata Allah qanitat, hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Nah, kalau kita ramu semuanya, ada 2 garis besarnya, yaitu baik secara personalnya dia dengan Rabb-nya, ya, dia baik sholatnya, dia baik ibadahnya. Contohnya makanya disebutkan kata Rasulullah SAW, perempuan itu idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau salat 5 waktu dijaga, wa shamat syahraha, dia puasa Ramadan dia kerjakan, wa hafizat farjaha, dia jaga kehormatan dirinya, kemudian wa ata'at ba'laha, dia taat kepada suaminya. Qila laha, dikatakan kepadanya, udkhulil jannah min abwabil jannati syit. Dikatakan kepadanya, masuklah kau ke dalam surga dari pintu surga manapun yang kau mau. Cuma 4 anak tangga. Berarti 3 yang pertama atau 2 yang pertama itu adalah penggalan untuk kesalihan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu solih secara personal. Ada solih secara sosial. Nah gitu ya, solih secara sosial itu siapa yang paling berhak mendapatkan kesolihahan dari seorang wanita? Suaminya. Suaminya yang paling berhak. Bahkan kata Rasulullah SAW, "Lau kuntu amura ahadan an yasjuda li ghairillah, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau aku boleh memerintahkan seorang istri kalau aku boleh memerintahkan seorang untuk sujud kepada selain Allah, aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Kenapa? Besarnya hak yang ada pada suaminya. Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan sampai apabila seorang suami memiliki penyakit yang disebut kalau dalam bahasa Betawi borok gitu ya Bang ya. Kemudian dia menjilatinya, bahasanya seperti itu, sampai suaminya ridha, itu masih belum seberapa dari hak suaminya. Maka kesolihan yang kedua adalah solihah secara sosial. Kesolihan secara sosial yang paling berhak mendapatkannya adalah suaminya. Makanya tadi, kalau dia menjaga kesucian dirinya, dia jaga pada saat suaminya sedang safar, suaminya sedang kerja, suaminya sedang beraktivitas, dia jaga itu. Bima hafizallah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga. Nah, karenanya kesalihan yang kedua ini berpulang kepada bagaimana dia tadi berbuat baik. Karena ada orang yang sholat malamnya bagus, puasa siang harinya tekun, tapi pada saat dia sosialnya tidak baik, dia penjara, dia kurung, dia kunci. Kucing itu tidak diberi makan, maka kata Rasulullah SAW, dakhalat imra'atun fi hirrah. Seorang perempuan ahli ibadah masuk neraka gara-gara kucing. Nauzubillah min zalik. Jadi bicara masalah tentang perempuan ini kenapa bisa jadi perhiasan dunia, Betul. mau jadi perhiasan dunia, ternyata harus jadi yang terbaik di mata Allah. Di mata Allah. Masya Allah, itu dulu yang paling penting. Itu dia. Akan menghasilkan keturunan-keturunan juga yang baik pasti Luar di mata Allah. biasa. Wah, luar biasa. Terima kasih banyak guru kita Ustadz Ahmad Ridwan. Nah sekarang yang berikutnya nih ya, adalah sesuatu yang berhubungan dengan keselamatan kita saat kita beribadah. Beribadah. Apa tuh Ustadz Maulana? Gini, buat kita semua,
perhiasan yang berkaitan dengan ibadah. Penasaran ya? Nungguin ya. Setelah yang satu ini. Oke, ya udah kalau gitu buat jamaah yang ada di rumah nih jangan kemana-mana ya. Jangan pindah-pindah channel. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Jadi beribadah pun ada perhiasan.